Pemirsa, Anda kembali di Insert Pagi dan seperti yang kita bilang tadi, kita akan melihat update dari apa yang terjadi antara Oki dan juga mantan suaminya yaitu Gunawan. Karena memang sepertinya ada saling tuding-menuding di sini, tapi yang jelas sepertinya ada miskomunikasi ya. Mungkin aja yang terjadi tidak tidak sepelik itu mungkin, tapi karena komunikasi tidak lancar, mungkin jadi saling tuding dan mungkin salah persepsi gitu itu semuanya. Dia, ya di sini kami tegaskan bukan Oki Alvarezi ya, Bapak Bukan. Ibu Saudara. Ya, tapi di sini juga Gunawan berkata atau mungkin ada tuduhan kepada Gunawan yang dikatakan bahwa telah menggadaikan mobil tanpa izin gitu. Ya, tapi sedangkan si Gunawan berkata bahwa sudah izin sebelumnya, jadi memang ada miskom di sana gitu ya. Tapi sayang sekali kami berdua harus pamit. Ketemu lagi dengan Anda nanti siang di Insert siang pukul 10.30 hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Bye-bye and God bless. 6 bulan berselang setelah pernikahan Oki Agustina dan Gunawan di Cahyo karam oleh perceraian, sengkarut persoalan tak kunjung terurai. Bukan lagi soal dugaan hadirnya orang ketiga, tapi ada persoalan harta yang membuat Oki murka. Mobil yang seharusnya diperuntukkan untuk segala keperluan sang anak, disebut mantan istri Pasha ini digadaikan tanpa sepengetahuan dirinya. Tak sampai di situ, Oki menyebab cerita bahwa mobil dibawa tanpa seizin dirinya, bahkan diambil saat tengah malam saat ia tak berada di rumah. Buntut pengakuan Oki, Gunawan harus menghadapi berbagai anggapan miring. Tak ingin nama baiknya tercoreng, pesepak bola satu ini angkat bicara. Didampingi kuasa hukumnya, Gunawan menggarisbawahi bahwa proses penggadaian mobil diketahui oleh sang mantan istri. Sebelumnya itu, saya proses gua ke leasing itu semua dilakukan di rumah itu. Dan sebenarnya Oki pun tahu karena di rumah itu dan yang orang yang bersangkutan gua ngurusin itu di rumah yang ditempatin Oki. Dan itu nggak mungkin tidak tahu. Dan saya yang mengambil mobil itu karena kondisinya Oki pergi ke Bandung dan mobil itu nggak dipakai. Saya ada kebutuhan dan saya harus pakai. Dan itu pun saya ke rumah juga ada teteh di rumah. Ini secara hukum itu memang Gunawan salah. Pertama, ini mobil adalah haknya Miro yang dia datang ke rumah aku tengah malam ngambil mobil tanpa izin. Itu sebenarnya udah masuknya udah ranahnya hukumnya udah salah. Aku bilang aku nggak mau, aku bisa aja kalau aku mau tega aku laporin kamu, tapi aku masih lihat Miro. Tapi tujuan kamu lebih kepada? Ya udah balikin aja dulu itu mobil. Bagaimana duduk perkara sehingga mantan suami istri ini terlibat sengketa soal harta, membawa Gunawan menjelaskan kondisinya. Mengaku ada kebutuhan mendesak, Gunawan merasa tak punya jalan lain selain menggadaikan mobil untuk anak mereka. Gunawan mengambil keputusan ini karena merasa sudah mengantongi izin dari sang mantan istri. Tapi benarkah Oki tak pernah memberi izin Gunawan untuk menggadaikan mobil yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan anak mereka? Setelah itu dia bilang nggak bisa kalau rumah, nanti kalau takutnya kalau misal nggak bisa bayar gimana kalau rumah. Ya udah kalau misal mobil, kalau misal saya mau jual gimana, nanti saya ganti buat Miro. Kalau misal itu biar daripada saya punya tagihan lagi. Oh nggak bisa, kalau itu kan hak Miro. Oke, akhirnya ya udah saya sekolahin sebentar, nanti saya ganti. Kalau misal udah dari klub sebelumnya saya dibayar. Digadaikan itu kamu sebelumnya udah tahu kalau itu digadein? Digadai, cuma memang aku tidak ngizinin sebenarnya. Aku tidak, dan nominal berapapun aku nggak tahu karena uangnya nggak ke aku juga kan. Ya aku tanya dong, lu aku ambil mobil 1 hari, kamu langsung bilang nggak bisa kasih uang, terus uangnya hasil gade mobil kemana? Ya kan, itu jadi pertanyaan dong. Kok maksudnya ini 1 hari loh jedanya, bukan yang panjang sebulan gitu. Nah setelah itu itu hari Jumatnya dia mau bayar. Oke, hari Sabtu aku Bandung sama Miro sama Kisya. Tiba-tiba dia datang ke rumah ngambil mobil tanpa izin. Soal menggadaikan mobil, itu satu cerita. Kisah lain yang membuat Oki tersulut emosi adalah tak kunjung ada itikat baik dari sang mantan suami. Tapi Gunawan enggan dilabeli menggelapkan mobil dan menggadaikan tanpa izin. Sebab pihak Gunawan dengan yakin menyebut mobil itu sudah dikembalikan kepada Oki Agustina. Dan soal cicilan, Gunawan mengaku bertanggung jawab membayarnya hingga sekarang. Dan sampai saat ini pun pembayaran ke leasing itu pun saya tetap bayar. Jadi Oki belum pernah membayarkan soal leasing itu. Jadi saya sampai sekarang tanggung jawab soal pembayaran itu. Orang-orang di sekitarnya kan apa yang dengan penggelapan? Apa yang menggelapkan? Orang dia juga yang beli. Lalu itu adalah harta bersama diserahkan kepada anaknya. Masalahnya di mana? Dan mobilnya sudah diserahkan kembali. Walaupun bulanan untuk cicilannya, dia juga tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Siapa yang bersila tidak?
Siapa yang berkata benar? Ataukah ini hanya sekedar miskomunikasi yang justru membuat kedua belah pihak salah menanggapi dan akhirnya tersulut emosi? Bagi Oki, ia tak ujuk-ujuk melayangkan somasi. Ketika usaha menghubungi, juga harapan agar ada itikat baik mantan suami tak terrealisasi, maka Oki memilih menyibak perkara ini ke ranah publik. Gimana kamu juga bapaknya Miro, gimana pun juga aku nggak mau lah, nggak mau jahat lah gitu. Kalau memang karena kemarin kan yang aku tunggu ada itikat baiknya dia sebenarnya, sampai aku somasi itu karena aku nunggu itikat baik. Karena dari kemarin tuh nggak ada. Itikat baik itu dalam bentuk mau komunikasi soal mobil, soal apa, balikin mobil, atau kalau dia nggak bisa balikin setidaknya ngomong ke aku gitu. Sampai kapan? Sampai kapan? Ada apa? Ya diomongin lagi. Kenapa harus disomasi dulu baru keluarlah itikat baik itu? Kalaupun emang apapun masalahnya kita nggak tahu ke depannya, itu kalau bisa dibicarakan baik-baik dengan keluarga.